apa ya, biaya untuk keluarga saya juga mau nggak mau istri dan anak harus punya mereka ngerasa harus usahanya juga gitu lah. Ya gitu. Jadi kalau mungkin kala itu teman-teman banyak yang mungkin traveling beli mobil baru apa segala macam, ya saya waktu itu yang ya sorry nggak bisa gitu. Hai, jumpa lagi dalam program One Day With bersama saya Winda Melantika. Tentunya program yang akan memberikan kamu semangat, inspirasi dan juga pengetahuan yang banyak dari sosok yang hebat di Indonesia. Nah, di usia muda bukanlah hal yang membuat kita tidak bisa sukses. Seperti sosok yang satu ini, beliau adalah sosok yang hebat yang telah memimpin beberapa perusahaan besar di Indonesia di usianya yang terbilang masih muda. Ini dia One Day with Billy Boy. Yuk kita langsung samperin Bang Billy ya. Bang Billy, apa kabar? Thank you for coming. Aku langsung excited loh, sebegitu sampai di sini ternyata lokasinya selain jauh ya, luar biasa ya. Langsung disapa kan tadi kan, Mbak gitu. Mereka pada senang ngeliat Winda datang sini. Oke. Thank you so much. Oke. Gimana nih Bang Billy kabarnya? Baik. Baik, Selalu kalau lagi kesini happy banget karena ya itu tadi tuh. Banyak temennya ya? Banyak temennya. Oke, Bang Billy ini selama pandemi kesibukannya apa sih? Selama pandemi karena banyak waktu ya lebih ke work from home ya, WFH kalau di Jakarta karena nggak bisa ke kantor. Tapi justru lebih banyak lebih banyak kesempatan untuk belajar jadinya gitu. Banyak banget yang dipelajarin dan karena bosen banget di Jakarta nggak kemana-mana, jadi udah berapa bulan terakhir selalu ngunjungin peternakan kambing ini. Yes. Oke, jadi ini punya Bang Billy sendiri ini? Iya, ini venture bisnis saya yang terbaru. Wow, luar biasa. Kalau berdasarkan data-data yang saya baca nih, kayaknya kan bisnisnya itu kebanyakan di Jakarta dan memang sepertinya sangat berbeda. Kenapa ini memilih bisnis kambing di sini gitu? Kalau ini buat saya ini bisnisnya yang lebih ke relaxing. Gitu ya, karena memang dari saya ngebikin bisnis ternak kambing ini karena saya pengen bisa berbisnis sama sahabat-sahabat. Ini dari kapan sih Bang Billy nih? Jadi kalau PT Ternak Kambing Indonesia ini berdiri dari Agustus tahun 2019 tahun lalu. Gitu. Terus kemudian ya udah perjalanan waktu kita semua para sahabat nggak ada yang ngerti peternakan kambing kayak gimana, otodidak belajar, jungkir balik, ada rugi-ruginya segala macam, tapi ya itu proses belajar lah ya. Sampai akhirnya kita ketemu sama partner bisnis yang memang udah second generation di peternakan kambing, juragan kambing bapaknya, dianya sendiri udah 10 tahun, akhirnya kita akuisisi. Kemudian dia ini sekarang jadi CEO-nya PT Ternak Kambing Indonesia. Oke. Kalau di kandang ini ada berapa ekor nih Bang? Kalau di sini ini kebetulan kandang yang kecil dan tapi paling gampang untuk kita jangkau lokasi syuting ya. Ini ada 1.500-an. Oke, artinya kandangnya nggak cuma ini? Enggak, kita ada beberapa kandang yang lain yang lebih gede sebenarnya. Dan lagi planning untuk kita punya satu kandang yang mungkin lokasinya mungkin totalnya mungkin 2 hektar. Tapi nanti itu pengennya juga ada pabrik pupuknya dan juga kemudian ada pabrik pakannya. Karena kebetulan kotoran kambing itu yang sebagai pupuk itu adalah yang terbaik. Gitu. Jadi ya opportunity-nya akhirnya melebar nih, yang tadinya cuman pengen ternak kambing aja gitu kan, untuk breeding, untuk penggemukan, untuk trading. Ternyata begitu cari tahu ngobrol sama CEO kita yang baru, Mas Santo, oh ternyata banyak juga opportunity yang lain gitu loh. Kotoran kambing bisa jadi duit juga ya. Kenapa enggak? Gitu. Oke, kembali lagi sebelumnya Bang Billy ini kan menjadi sosok muda yang menjadi inspirasi banyak orang, tentunya kaula muda gitu kan. Telah menjadi general manager di beberapa perusahaan besar di Indonesia dan sekarang memutuskan untuk menjadi wirausahawan. Apa yang melandasi itu nih Bang? Saya lebih penasaran nih. Tapi kalau misalnya saya mikir udah enak-enak jadi GM, ngapain aku harus usaha gitu kan? Ya. Kalau Bang Billy gimana sih ceritanya? Dulu saya kuliah di Amerika, kemudian balik ke Indonesia. Saya memang tidak pernah kepikiran untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi memang kedua orang tua saya orang kerja, jadi bilangnya sekolah yang benar, kuliah yang benar, nanti setelah selesai kuliah ya biar bisa dapat di kerjaan yang bagus gitu. Jadi balik dapat kerjaan di Nike, it's a dream comes true kan. Terus kemudian 4,5 tahun saya di sana.
kemudian dari posisi assistant product line manager sampai akhirnya posisi sales marketing manager. Terus saya tipe orang yang suka challenge myself gitu. Jadi saya cari lowongan kerja di tempat lain, ada perusahaan Oakley namanya. Nah, Oakley di Indonesia nyari GM, nyari orang nomor satunya. Saya apply, dapat di situ. Jadi saya jadi GM Oakley termuda di seluruh dunia waktu itu, umur 26 tahun. 3 tahun saya di sana, saya naikin penjualan Oakley 280%. Kemudian saya dikontak sama MRA Group untuk menjadi salah satu direktur di holding company-nya. Umur saya 29 tahun, manage 3 perusahaan, harus menghandle sekitar 500 orang karyawan. Wow. Nah, di tengah jalan saya nulis buku. Bukunya judulnya Yang on Top. Ya awalnya cuman ngomongin iseng aja deh, pengen nulis buku biar ngetop, biar eksis gitu kan. Kan masih umur 26 waktu itu. Nyari yang eksis. Nah, begitu bukunya launching, kemudian saya terima ucapan terima kasih lah dari dari anak-anak di Medan waktu itu. Saya waktu itu ketika nerima emailnya saya baca, saya nangis. Kemudian saya renungin dan disitulah saya ketemu yang namanya purpose hidup. Nah, purpose hidup saya sadar bahwa adalah bukan untuk kaya sendirian, tapi untuk bisa lebih banyak, untuk lebih banyak berbagi. Nah, di situ akhirnya saya renungin kalau saya mau lebih banyak berbagi, kayaknya saya harus menjadi seorang entrepreneur. Nah, saya tinggalin posisi direktur tadi, umur 29, gaji keren, bonus asik, teman-temannya semua segala macam gitu kan. Akhirnya memulai bisnis yang on top dari nol, bikin komunitas dari nol, berdarah-darah segala macam. Itu dari umur berapa untuk memulai bisnis, 26 atau 29 artinya? 30. 30 Jadi ya? dia di umur 30 setelah ulang tahun ke 30. Nah, kemudian ya udah ketemu sama pemilik MRA Group, saya ceritain yang barusan, saya bilang kayaknya saya dapat panggilan nih untuk bermanfaat ke lebih banyak orang lagi. Jadi saya minta resign baik-baik, kemudian memulai company 1 sampai sekarang total 9 ada di bawahnya naungan grup yang on top. Berdasarkan cerita yang saya dapatkan ini barusan dari Bang Billy, kayaknya ceritanya itu kayak mulus-mulus aja gitu. Jauh bikin dari usaha mulus. tuh mulus-mulus aja gitu. Jauh dari mulus. Saya baca juga mulus-mulus aja. Ternyata enggak. Wah, tidak semulus itu. Enggak. Boleh diceritain gimana tuh? Namanya wirausaha pasti kan ada naik turun. Ada tisu buat saya sambil nangis-nangis nggak? Enggak. Selama 7 tahun pertama yang untuk berdiri, itu setiap tahun rugi. Biaya untuk keluarga saya juga mau nggak mau istri dan anak harus punya mereka ngerasa harus susahnya juga gitu lah. Ya gitu. Jadi kalau mungkin kala itu teman-teman banyak yang mungkin traveling beli mobil baru segala macam ya. Saya waktu itu yang ya sorry nggak bisa gitu. Ini ya untuk usaha dulu, untuk karyawan dulu gitu. 7 tahun. Nah, apa yang bisa bikin saya bertahan? Karena purpose hidup. Ini cara membagi waktunya dari bisnis satu ke bisnis yang lain, cara pengurusannya tuh gimana? Apa nggak pusing gitu? Kalau ngomongin pusing pasti pusing karena namanya juga bisnis ya. Masalahnya selalu ada terus. Jadi saya membentuk ring 1 saya, orang-orang yang persis paling dekat sama saya, direktur-direktur, CEO-nya ini harus orang-orang hebat banget. Jadi benar-benar dikurasi, bukan ngeliatin cuma dari pinternya doang, tapi ngeliat dari attitude-nya, value-nya mereka seperti apa, dari ngobrol, mereka bisa respect nggak sih kalau ke orang tanpa melihat status sosial, mereka sopan nggak, mereka bisa respect semua orang nggak, gitu-gitu. Nah, itu yang baru saya pilih untuk menjadi ring 1 saya, itu orang-orang yang untuk ngurusin di masing-masing bisnis. Yang kedua, bikin sistem. Nah, jadi sekarang saya boleh dibilang paling aktifnya adalah sebagai kayak grup CEO gitu ya, di mana ya saya cuman say hello, memastikan si ring 1 saya tadi CEO-nya semua kompak. Gitu. Jadi kalau suatu hari mungkin Winda punya kesempatan ketemu CEO di grup yang on top, pasti akan terkagum-kagum karena mereka itu bukan kayak saya mimpin bisnis ini, kamu saya mimpin bos bisnis gitu, ini. enggak ya? Enggak. Jadi sesama tuh udah ngobrolnya udah ketawa-ketawa, asik kayak kekeluargaan, banget gitu. Oke, cara memberikan kepercayaan itu untuk teman-teman yang memimpin perusahaan tuh gimana sih? Mungkin bagi teman-teman bisnismen muda gitu ya, masih bingung nih, gimana sih cara memberikan kepercayaan itu? Saya paling mensortir yang tadi saya bilang, dari attitude-nya, karakternya gitu. Karena kalau ngomongin skill hitung-hitungan, skill ketajaman melihat peluang bisnis, itu bisa dipelajarin. Itu saya bisa mentorin mereka. Tapi kalau udah attitude-nya sombong, kemudian janjian nggak tepat waktu, molor, karena ya ibaratnya kayak nggak menghargai orang yang janjian,
itu udah susah, itu attitude soalnya gitu. Oke. Makanya pakai baju respect. Respect. Karena ini one of the most important values gitu. Nah, jadi setelah itu semua udah ada di kualitas orang-orang ini, ya udah tinggal saya ajarin atau saya sharing mengenai skill, abis itu ya udah tinggal delegasi. Ini sebenarnya yang pengen aku tanya ini sebenarnya kaula muda, aku pengen banget nih terutama membuat sebuah bisnis atau yang menjadi seorang wirausaha gitu lah Bang Ben. Sebenarnya poin apa sih yang memang yang harus melandasi kita untuk dapat menjadi seorang wirausahawan? Very good question. Very good question. Nanya ke diri sendiri, saya tuh cintanya ngapain sih gitu? Saya tuh kalau saya duitnya udah serba cukup, apakah saya mau tidur-tiduran aja atau saya mau kerja atau melakukan bisnis misalnya? Kalau bisnis di apa yang saya udah nggak butuh duit lagi nih. Terus apa yang saya suka untuk saya mau lakukan? Nah, itu passion gitu. Kita harus mengequip diri kita dengan attitude yang baik. Gitu. Ya udah. Nah, baru yang namanya wirausaha itu adalah solving people's problems. Nah, untuk memanage itu semua, untuk sejauh ini mungkin tidak ada semua yang berjalan lancar begitu saja. Mungkin ada beberapa bisnis yang mungkin di tahun ini sedang naik atau sedang turun. Nah, itu bagaimana cara mengantisipasinya, Mas? Kadang-kadang kita bikin business plan, kita berusaha untuk mengantisipasi sesuatu, tapi kan kita nggak akan pernah tahu. Kita manusia, ya kan, yang nentuin kan Tuhan. Nah, sekarang tinggal bagaimana ketika sesuatu terjadi, how can we react secara cepat, adaptasi, agile, gitu, untuk bisa memastikan yang ya udah kita harus tetap jalan gitu. Masa sih cuman gara-gara ada masalah kemudian kita cengeng, kita give up gitu. Nah, itu mindset entrepreneur itu harus tetap confidence, kemudian mentalnya nggak boleh cengeng. Oke, ngomongin soal Young on Top nih, saya sedikit tertarik. Apakah di dalam komunitas Young on Top ini banyak sekali anak-anak muda yang memang mereka itu basicnya entrepreneur atau mungkin ada yang lainnya juga, Bang? Jadi Young on Top tidak hanya ngomongin bagaimana menjadi seorang entrepreneur, tapi beyond itu bagaimana kita sebagai individu, anak muda, generasi muda bisa punya attitude yang baik. Nanti pilihannya mau kemana? Ya hopefully kalau kita udah punya attitude yang baik, kita kemana aja yang kita pilih, jalurnya akan sukses. Untuk sejauh ini udah berapa buku nih yang diluncurkan? Kalau saya baru bacanya Young on Top, yang pertama diluncurkan baru baca sedikit sih. Jadi kalau Young on Top tahun 2009 kan saya tulis gitu ya. Kemudian ternyata yang saya nggak nyangka itu, saya merasa bahwa sebagai individu pun saya berkembang. Jadi setelah di tahun 2017 kalau nggak salah, setelah 7 tahun, saya baca tuh buku yang mungkin kamu baca tahun 2009, saya ngeliat, kok cara nulisnya jelek banget ya, kok contoh-contohnya gitu ya. Nah mungkin karena saya udah berkembang kan, nah jadi saya tulis ulang tahun 2017. Jadi sekarang ini ada 40 chapter yang saya tulis di buku yang on top updated yang terbit tahun 2017 gitu. Nah kemudian tahun 2019, tahun lalu, karena banyak banget yang nanyain gitu bahwa yang Mas Billy ketika bikin yang on top terus kemudian mulus aja apa enggak sih, gimana sih behind the story-nya gitu. Nah saya nulis buku kedua judulnya Why. Jadi bukunya warna merah, cuman ada tulisannya Y doang, tapi kita baca Why. Itu ngomongin tentang purpose hidup. Nah di situ saya ceritain yang tadi sekilas saya ceritain ke Winda, ketika proses saya ketemu purpose hidupnya seperti apa, kemudian setelah saya udah tahu purpose hidup, saya menjalankan bisnisnya dari 0, 7 tahun berdarah-darahnya kayak apa, kenapa saya tidak give up, nah itu ada di situ. Jadi buku saya boleh bilang ada 2 sih, yang on top updated, yang terbaru, sama si Why ini. Nah saya kasih tahu bahwa sebenarnya yang membuat kita bahagia, kita happy banget ya dan sukses di dunia ini adalah ketika kita bisa bersyukur dan kemudian kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, boleh dong Bang berikan sedikit motivasi nih untuk teman-teman yang memang ingin memulai usaha nih. Apalagi Bang Billy ini kan sebenarnya basicnya bukan wirausaha ya, tapi masuk jadi entrepreneur nih. Boleh berikan motivasi, tidak semuanya itu wirausaha itu, terkadang ada yang berpikir kamu cuma jadi wirausaha doang, kan mungkin ada yang seperti itu gitu Bang. Ya. Silahkan untuk menjadi orang yang egois dalam kutip, yaitu tapi kalau mau jadi orang egois berarti kita harus tahu dulu benar-benar tentang diri kita kan gitu. Nah jadi yang tadi saya bilang, kita harus tahu purpose-nya kita apa, kita harus tahu, kenal banget sama diri kita, passion kita tuh apa, kita cintanya di apa, bukan cuma suka ya, kalau suka tuh jadi hobi, tapi kalau cinta tuh benar-benar yang dilarang-larang aja,
aku nggak bisa, nggak mau gitu. Kamu nggak boleh ketemu orang, kamu nggak boleh jadi di broadcasting. Kamu akan ngelawan karena nggak bisa. Saya cinta ngelakuin itu gitu. Nah, passionnya apa? Kita harus tahu kelebihan kekurangan kita apa. Ya kan? Karena kalau kita nggak tahu kelebihan kita tidak bisa mempertahankan kelebihan kita. Kalau kita nggak tahu kekurangan kita nggak bisa memperbaiki, gitu kan? Nah, terus kemudian habis itu kita harus mengequip diri kita dengan attitude yang baik. Karena semakin baik attitude kita, semakin banyak teman kita. Kalau kita punya banyak teman, otomatis mereka mau bantuin kita untuk kita menjadi orang yang lebih sukses, gitu kan? Nah, kemudian ya udah, habis itu jalanin gitu. Karena kalau cuman saya ketemu banyak anak muda yang bilang saya mau mengubah dunia, gitu ya, kayaknya indah banget. Tapi 5 tahun kemudian saya ketemu lagi, dia masih ngomong yang sama. Saya mau mengubah dunia, masih cuman mau. Itu yang nggak akan kejadian, gitu. At the end of the day, you have to take action, baby step, ngelakuin. Kalau salah, so what? Kita masih muda, gitu kan? Ya nggak, life goes on gitu. Yang penting kita belajarin dan maju terus, berprogres. Oke teman-teman, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah purpose, passion, attitude, dan jangan takut untuk memulai. Gitu ya Bang Billy ya? Oke, dan terima kasih Bang Billy sudah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Semoga lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lama ya. Dan nggak di kandang kambing kali ya, sambil ngopi-ngopi gitu ya. Betul. Nah, terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan dan sampai jumpa di One Day with berikutnya. Bang Billy temenin aku keliling dong. Let's go, kenalan sama kambing-kambing.